kasih jiwa kami. Saat ini kami membawa hidup kami membawa berjalan batin kami di hadapan Tuhan untuk siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa biar Tuhan tolong kami, sehingga ketika Engkau berbicara bagi kami, biar Roh Kudus boleh sungguh lagi mengaplikasikan firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga itu boleh tertanam dalam batin kami, itu boleh meneguhkan kami, itu boleh memberikan pengharapan bagi kami, itu boleh memberikan kelegaan bagi kami, itu boleh memberikan kekuatan bagi kami, sehingga dengan demikian ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh pulang dengan pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Ada sudah tidak? Amin. Ya, jemaat Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan hari ini terang di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperkatakan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila yang sedang dibuatnya dari tanah dia di tangannya, maka Tuhan mengerjakan yang kembali apa yang Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, jemaat Tuhan yang kekasih, sesuatu dikatakan berharga, maka ada dua hal penting yang menentukan sesuatu itu berharga. Yang pertama, harga daripada hal tersebut atau barang tersebut. Harganya sangat mahal, maka dikatakan berharga. Yang kedua, mungkin harganya tidak seberapa, tapi makna daripada barang itu, maknanya sangat dalam, maka kita katakan itu berharga. Satu hal yang saya jaga dalam kehidupan saya, dalam hubungan saya dengan istri saya sejak, bukan hanya menjaga relasi, tapi satu hal yang saya jaga untuk menunjukkan bukti cinta saya sama istri saya, yaitu saya jaga yang ini. Apa ini namanya? Ring. Saya nggak tahu yang berkeluarga masih punya ring ini apa tidak, begitu ya. Saya sangat jaga ini. Sesulit apapun saya sangat jaga ini. Kenapa? Harganya tidak seberapa dibanding dengan punyanya Paru. Harganya bisa seberapa dibanding dengan punyanya Paru. Tapi satu hal yang sangat membuat saya jaga, bagi saya ini sangat berharga. Berharga kenapa? Makna yang ada di dalamnya. Makna apa?
Mata yang pertama, karena di dalam darah tertulis nama seorang yang merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan di dalam diri saya, yaitu mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Yang selanjutnya tercatat tanggal, bulan, dan tahun pernikahan. Dan bagi saya itu sangat-sangat berat, karena ketika mungkin terjadi sebuah perbedaan pendapat, dan mungkin saya menghindar. Ketika saya melihat tanggal ini, saya ingat tanggal itu adalah tanggal di mana saya mengucapkan janji setia. Selanjutnya saya mengira ini Mas Murni. Saya tidak tahu ini berapa karat, tapi Mas Murni artinya saya berjanji ketika di depan, bukan penghulu, tapi di depan Tuhan dan jemaatnya, saya anggap ini sebelum saya memasukkan ke dalam jari manis daripada istri saya. Waktu itu masih calon istri, ya. Saya katakan, ring ini berbentuk bulan, yang berarti kau kelihatan cinta saya, bukan setengah cinta saya, bukan segitiga cinta saya, tapi bulat cinta saya seutuhnya. Dan selanjutnya Mas Murni menunjukkan kemurnian cinta kasih. Makanya seharusnya setiap keluarga ketika mengingat kembali ring ini, sebenarnya makna ring ini sudah punya kekuatan untuk kita bisa berdiri teguh dalam setiap rumah tangga. Tidak hanya itu, tetapi janji setia selanjutnya adalah di dalam janji setia dalam ring ini hanya maut yang apa? Ya, hanya maut yang memisahkan kita. Maka dengan demikian, ketika saya melihat ring ini berharga, bukan pada nilai, tapi pada maknanya. Dan otomatis ini saya jaga. Bagaimana saya jaga? Yang pertama, saya tidak boleh lepaskan ini dari tangan saya, karena bisa saja ketika saya lepaskan, bisa taruh di situ, saya lupa, tiba-tiba diambil orang. Di Jepang, puji Tuhan, tidak ada dorong. Begitu tak, diambil orang, digadekan dan lain sebagainya. Maka saya jaga. Dan saudaraku, kenapa saya menganggap ini? Karena dalam bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan katakan begini kepada bangsa Israel, engkau adalah umat yang berharga di mata. Engkau adalah biji mata. Engkau sangat berharga bagiku. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat sehingga Tuhan Allah berkata bangsa Israel adalah umat yang berharga? Apakah mereka punya nilai harga yang besar? Kalau kita melihat, dikatakan dalam kitab Keluaran, bangsa yang paling bejat di sekitar bangsa-bangsa pada zaman itu adalah bangsa Israel. Bangsa yang dijuluki sebagai bangsa yang terkasih adalah bangsa Israel. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan katakan bahwa engkau berharga di mataku. Berarti bukan karena bangsa Israel bernilai, maka Tuhan katakan mereka berharga. Tapi selanjutnya, apakah mereka bermakna bagi Tuhan? Apakah hidup mereka memperlihatkan nama Tuhan? Maka Tuhan katakan mereka berharga. Jemaat Tuhan yang dikasih, kalau kita kembali kepada kitab Yeremia pasal yang ke-17, kalau kita membaca keseluruhan pasal 17, hidup mereka tidak pernah bermakna untuk memuliakan nama Tuhan. Dikatakan bahwa semakin Tuhan melepaskan mereka dari para pergumulan, semakin Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka dari pergumulan, semakin mereka hidup di dalam persinaran rohani. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Bahkan selanjutnya, mereka hidup membelakangi Tuhan. Mereka mempersembahkan korban bukan kepada Tuhan, tapi mereka mempersembahkan korban kepada Baal. Bahkan jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kehidupan mereka pun hari Sabat tidak lagi diperhitungkan oleh mereka. Kalau kita melihat dalam
Yeremia pasal yang ke-17 ayat ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Mereka tidak mempedulikan lagi salah, dan ketika mereka tidak mempedulikan salah, itu tanda yang mereka tidak mempermuliakan Tuhan. Itu tanda yang mereka melukai hati Tuhan. Tapi kita mereka melukai hati Tuhan, Tuhan tetap katakan engkau berada di mana. Saudaraku, kalau Tuhan katakan sama kita berada di mata Dia, maka dua hal yang perlu kita introspeksi. Apakah kata saya gembira di hadapan Tuhan? Yang kedua, apakah hidup saya memiliki makna senantiasa mempermuliakan nama Tuhan? Kalau mau jujur, dalam hidup ini lebih banyak kita melukai hati Tuhan daripada kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudaraku, hal yang indah adalah ketika kita di tengah-tengah kondisi seperti itu pun, Tuhan tetap melihat bahwa kita adalah miliknya. Tuhan tetap melihat bahwa kita adalah kepunyaannya. Tuhan tetap melihat bahwa kita adalah biji matanya. Maka saya mau katakan, hidup yang paling indah adalah hidup ketika kita menjadi miliknya. Namun saya katakan demikian, ada 3 hal penting yang kita belajar bersama. Yang pertama, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini, ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apabila bencana, jangan ditutup Alkitabnya, 1, 2, 3. Apabila bencana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, mencari bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang ke-6, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak pada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kenapa saya katakan indahnya hidup orang percaya dalam Tuhan, menjadi milik Tuhan? Yang pertama, yang menjadi jaminan hidup kita indah, yang pertama adalah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ini hal yang pertama. Maka Tuhan katakan, demikianlah kamu seperti tanah liat yang ada dalam tangan tukang periuk. Demikianlah kamu ada dalam tanganku. Ini poin yang pertama. Dalam konteks ini, ketika Yeremia melayani akhir kerajaan Yehuda, setiap waktu Yeremia melayani, mereka menolak Yeremia, mereka tegakkan kubatan. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka tidak mendengar firman Tuhan, bahkan mereka melawan apa yang disampaikan oleh Yeremia. Dan dikatakan Yeremia sangat meratap di hadapan Tuhan. Maka kitab ratapan adalah kitab, salah satu kitab yang ditulis oleh Yeremia oleh karena kesukaran, kesulitan, kesesatan yang dialami di tengah-tengah pelayanannya. Semakin dia memberitakan firman Tuhan, semakin bangsa Israel menolak firman Tuhan. Semakin dia memberitakan anugerah Tuhan, semakin bangsa Israel menolak anugerah Tuhan. Akhirnya bangsa Yeremia datang pada Tuhan dan dia mulai histeris sama Tuhan. Tuhan, apa-apaan ini? Tapi ketika di tengah-tengah dia putus asa, ketika di tengah-tengah dia mulai kecewa dengan bangsa Israel, Tuhan bilang begini, Yeremia pergi ke rumah tukang periuk. Begini apa? Ketika dia pergi ke sana, kau lihat bagaimana tukang periuk itu sendiri, si pencunan itu membentuk tukang periuk, membentuk periuk itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Ketika dia datang dan dia melihat tukang periuk itu sedang merombak bencana yang awalnya sudah datang, tetapi menurut pandangan pencunan ini tidak baik. Dia menghancurkan, dia membentuk lagi kembali. Lalu Tuhan langsung bilang sama Yeremia, begitulah orang Israel di tanganku. Begitulah orang Israel di tanganku. Artinya sebodoh apapun orang Israel, secelaka apapun hidup mereka, mereka tidak pernah keluar daripada genggaman tangan Tuhan. Allah tidak pernah melepaskan mereka, Allah tidak pernah membuang mereka, karena Allah memilih mereka bukan karena kebaikan mereka. Allah memilih mereka bukan karena mereka sudah mempermuliakan Tuhan. Allah memilih mereka bukan karena mereka sudah memberi jasa kepada Tuhan. Tapi Allah memilih mereka karena Allah memang mau memilih mereka berdasarkan kasih karunia Allah yang
Yeremia, aku tidak akan pernah membuang mereka. Mereka tetap ada dalam tanganku. Mereka tetap ada dalam proses tanganku. Mereka tetap di dalam genggaman tanganku. Maka saudaraku, sesuatu yang sangat-sangat tidak logis dalam kitab Hosea, Nabi Hosea diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tempat pelacuran, dan ketika dia sampai ke sana, Tuhan bilang, cari yang namanya Gomer, kawini dia, dan bawa pulang ke rumahmu. Hosea seorang nabi disuruh kawin dengan pelacur, dan setelah kawin dengan Gomer dibawa pulang ke rumah, ternyata setelah itu Gomer lari lagi kembali ke tempat pelacuran. Hosea bilang apa? Tuhan, ini bagaimana? Tuhan bilang, kembali lagi kamu ambil dia, kamu bawa dia lagi kembali, kawin dia. Dan apa yang terjadi? Gomer pergi, memang Hosea pergi, dia ambil lagi Gomer, bawa lagi kembali ke rumahnya, jadikan lagi istri. Gomer pergi lagi, tetapi Tuhan bilang, kamu pergi, ambil dia dan bawa dia, jadikan dia istrimu. Saudaraku, mungkin Hosea berkata, Tuhan, sampai sejauh mana batas kesabaran? Tetapi Tuhan melukiskan, begitulah aku terhadap bangsa Israel. Bangsa Israel seringkali lari dari hadapanku. Bangsa Israel seringkali menyakitiku. Bangsa Israel seringkali melukai hatiku. Tetapi aku tidak pernah mendengar mereka. Aku tidak pernah membuang mereka. Mereka tetap ada di dalam genggaman tanganku. Maka ini jaminan yang pertama, di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengasihi kita berdasarkan kebaikan kita. Tuhan kita tidak pernah mengasihi kita berdasarkan besarnya kasih kita pada Dia. Tuhan kita tidak pernah mengukur. Dia bermurah hati bagi kita sejauh mana kita bermurah hati baginya. Kalau itu menjadi ukuran, maka tidak ada seorang pun manusia layak ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena Yesaya katakan, kesalehan kita seperti kain kotor, salehnya saja seperti kain kotor, apalagi kotornya seperti apa. Tapi saudaraku, Tuhan katakan mereka ada di dalam. Saya percaya bahwa tanggal itu ketika ada di dalam genggaman si penjunan itu boleh mencari, tetapi tanah liat itu tidak akan dibiarkan jatuh. Tanah liat itu dibanting, tetapi tanah liat itu tetap akan diambil kembali. Tanah liat itu dibentuk, diremas dan lain sebagainya, tapi tanah liat itu tetap ada di dalam genggaman si penjunan. Karena kalau tanah liat itu tidak ada di dalam genggaman si penjunan, maka tanah liat itu tidak akan bermanfaat apa-apa, bukan? Maka saudaraku, hal yang indah, kalau kita melihat akan diri kita, kita mulai berkata, siapakah saya Tuhan sehingga Kau mengasihi saya? Siapakah saya Tuhan yang seringkali jatuh bangun, tapi kenapa Kau senantiasa melayanikanku? Ingatlah, bukan karena kebaikan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. 1 Petrus katakan apa? Walaupun kita tidak setia, tapi Dia Allah yang setia adanya bagi kita. Maka saudaraku, ingat yang suruh menjadi milik Tuhan adalah Allah kita, adalah Allah yang telaten dalam hidup ini. Telaten itu bahasa Jawa. Telaten. Ternyata istilah telaten ini sebenarnya sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bukan karena saya pakar bahasa Jawa, saya hanya tahu buat ngertos. Tapi istilah teladan itu bisa diterjemahkan dengan 3 kata, 3 kalimat. Yang pertama, orang yang teladan adalah orang yang sabar. Orang yang teladan adalah orang yang cermat. Orang yang teladan adalah orang yang pantang menyerah. Jadi di sini kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh teladan memegang kita dalam tangan. Kenapa? Kalau Tuhan tak teladan, langsung dilihat pendeta air tohor itu bagus, tapi di luar cemberut, betul? Dibuang saja, betul? Setelah saya dibuang ke orang di sana, Tuhan berbilang, kamu sudah mulai
apa itu? Bersekongkol dan pendeta. Di depan kalian dua kelihatannya akrab, di belakangnya jatuh. Betul? Saudaraku, kalau mau jujur Tuhan itu tidak telaten, jadi apa kita? Bukankah dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang tidak mungkin kita mengerti tentang Tuhan? Banyak hal yang sulit bagi kita mengerti kehendak Tuhan. Banyak hal yang membuat kita seakan-akan tidak adil. Ketika kita benar-benar mengenal Tuhan itu kasih, tapi ada saat yang dimana seakan-akan Tuhan diam dalam hidup ini. Ketika kita berada dalam titik nol, seakan-akan Tuhan tidak membuktikan kasihnya. Dan di tengah-tengah kondisi itu kita mulai katakan Tuhan tidak ada. Dan ketika kita katakan Tuhan tidak ada, pada saat itu hati Tuhan sedang dibuka. Padahal Tuhan mau bilang, lu bayar saya berapa dengan nafas hidup yang saya kasih buat kamu? Lu bayar saya berapa ketika matamu itu berkedip dan cairan matamu itu yang membersihkan matamu sehingga kau bisa melihat, dan kau tidak pernah membeli cairan mata di toko mata, tapi semuanya gratis. Dan saya mau katakan, sekali sehari kita bisa mengedipkan mata berapa kali? Diperkirakan oleh para ilmuwan, dikatakan satu hari kita bisa mengedipkan mata kita hampir 167 kali. Berarti mata air mata ini yang dipakai untuk mengedipkan mata itu sesuatu yang tidak bisa ternilai. Karena kita ganti dengan air lain untuk membersihkan mata itu tidak bisa. Kenapa? Karena air yang lain itu kasar ada itu bisa merusak kelopak mata yang ada di sini. Tetapi air mata yang ada di sini yang dipakai untuk melap mata itu adalah air mata yang sangat-sangat jernih, sangat-sangat tipis, dan tidak pernah membuat mata kita sakit. Dan itulah keindahan. Maka ketika kita katakan Tuhan tidak adil, hati Tuhan sebenarnya terluka. Tuhan bilang, kamu bayar berapa saya kasih kekuatan buat kamu sehingga kamu bisa hidup sampai detik ini. Tapi kita seringkali katakan, Tuhan, apakah engkau adil buat saya? Tapi kita melihat kalau Tuhan itu manusia, semua impian kita, semua komplain kita, semuanya dia telah masuk di dalam dirinya. Nah, dia Allah yang telaten memegang kita dan sangat-sangat mengerti akan kekurangan kita. Maka dengan demikian, ketika kita salah, tidak langsung cita kita, bukan hanya cinta, Tuhan sentil dari harta dengan kita. Tapi sadar hal yang indah, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak memegang kita di dalam tangannya, bukan berdasarkan apa baiknya kita, tetapi berdasarkan kasih dan anugerah kita. Maka dia membuktikan kasihnya bagi kita. 1 Yohanes katakan begini, Allah itu kasih. Allah bukan memiliki sifat kasih, tapi Allah itu kasih. Kalau Allah yang memiliki sifat kasih, maka bisa saja dia memiliki sifat yang lain yang bisa saja bertentangan dengan kasih. Tetapi di sini dia dikatakan dia adalah kasih, totalitasnya kasih. Maka walaupun kita tidak baik, Allah tetap mengasihi kita dalam hidupnya. Kita tetap ada di dalam genggamannya. Saudara, bukankah bagian firman Tuhan katakan begini, nama kita tercatat di dalam mana? Telapak tangan Tuhan. Artinya indahnya adalah kita diperhatikan oleh Tuhan, kita ditopang oleh Tuhan, kita dibimbing oleh Tuhan, dan kita sungguh dipelihara oleh Tuhan. Ini maksudnya kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Maka dengan demikian, bangsa Israel pada akhirnya Tuhan sungguh membawa mereka menjadi bangsa yang boleh menjadi berkat buat dunia ini dengan lahirnya Yesus Kristus melalui keturunan mereka. Tapi kalau kita mau melihat sejarah perjalanan mereka, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bersuka cita. Tapi setelah mereka jalan lagi, mereka kelaparan, mereka sungguh sama Tuhan, bukan? Tuhan kasih makan, mana langsung dari surga. Saya berpikir di sini kita satu pun belum pernah makan mana itu.
Yang biasa kita makan pasti ada bakso gitu ya. Kita makan itu pasti nasi goreng, kita makan itu pasti rawon, kita makan pamerasan, kita makan saksa, kita makan rica-rica. Tapi kita belum pernah makan apa? Mana roti sorga. Tuhan kasih itu langsung dari surga buat mereka. Apa? Tapi apa itu kan? Selesai makan, kehausan. Haus sungguh-sungguh, lupa bahwa Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu baik. Sungguh-sungguh lagi, Tuhan kasih air. Kasih air lagi. Dan di tengah-tengah Tuhan kasih air. Awalnya danau itu rasanya pahit, tapi Tuhan bilang sama Musa, ambil kayu lempar ke dalam dan kau cicipi. Danau itu berubah menjadi manis. Tuhan kasih mujizat di sana. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu jalan lagi, lapar lagi, surut lagi sama Tuhan. Tuhan kasih burung puyuh, makan sampai semua luka keluar dari daging. Bertahu bahwa Tuhan sanggup mencukupkan semuanya. Setelah itu lagi haus lagi, mereka bertanya dan memukul Musa. Mereka tanya kepada Musa, Musa kenapa kau bawa kami ke sini? Apakah Tuhan berbulan di sini sehingga kau bawa kami ke sini? Dan apa yang terjadi? Musa marah, Musa sampai sabar, Musa pukul batu yang ada dalam kayu dan muncul keluar dari sana. Saudaraku, kalau mau dilihat, Tuhan apakah kurang sabar buat kita? Apakah Tuhan kurang sabar buat Israel? Tapi kenapa Tuhan sabar? Karena Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ada dalam hidup kepegangannya. Bangsa Israel ada dalam tangannya. Dan apapun yang dialami oleh bangsa Israel, semua di dalam tanggung jawab pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan pegang ini, Tuhan genggam kita, berarti kita berada di bawah tanggung jawab Tuhan. Maka kalau kita berada di bawah tanggung jawab Tuhan, kenapa kita ragu dengan hidup ini? Kenapa kita putus asa dengan hidup ini? Kenapa kita tawar hati dalam hidup ini? Karena ketika kita kuat, kita bimbang, kita tawar hati, kita sedang mengatakan Tuhan tidak mampu memelihara hidup saya. Tuhan tidak mampu dengan tangan yang menyediakan yang terbaik buat saya. Tetapi saudaraku, hidup sebagai orang yang percaya adalah yang pelihara. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang dengan keteguhan. Kenapa? Karena di dalam menjalani hidup ini, bukan dia yang pegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang pegang tangan kita. Beda. Kalau kita pegang tangan Tuhan, ada saatnya ketika kita putus asa, kita lepas bukan? Ketika kita pegang tangan Tuhan, ada saat dimana kita tidak kuat lagi, kita lepas dan selesai. Tetapi Tuhan yang pegang kita. Dan kalau Tuhan yang pegang kita, siapa yang berani lepas kita dari tangan Tuhan? Paulus katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Kalau Tuhan yang menggendong kita, siapa yang berani melepaskan kita daripada gendongan Tuhan? Kalau Tuhan yang merangkul kita, siapa yang mau berani melepaskan kita daripada rangkulan tangan Tuhan? Paulus katakan kesesatan kan? Penderitaan kan? Kesukaran kan? Sakit penyakit kan? Penganiayaan kan? Pembinaan kan? Tidak ada satupun yang bisa melepaskan kita daripada kasih setia Tuhan. Maka saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mungkin pernah jatuh di dalam dosa, jangan pernah kejatuhan menjadi sebuah alasan untuk kita melepaskan diri kita dari Tuhan. Jangan pernah kejatuhan itu menjadi alasan untuk kita jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang telaten untuk mengampuni kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang telaten untuk membentuk hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang telaten untuk mengerahkan hidup. Maka dengan demikian, jangan pernah khawatir dengan hidup ini dan perjalanan iman kita. Tetapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Bersandar pada Dia dan yakinlah bahwa Tuhan punya jalan keluar yang terbaik buat saudara Kristen. Hal yang kedua yang membuat hidup ini indah di hadapan Tuhan, tidak hanya hidup kita di dalam tangan Dia. Tapi mari kita mulai belajar baca lagi ayat yang keempat sekali lagi, 1 Surat 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah Dia di tangannya itu rusak, maka tukang peliuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik dalam komandannya. Di sini dikatakan begini, maka tukang peliuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangan.
Kalimat ini dalam bahasa Yunani lebih tepat dikatakan, maka tukang periuk itu membentuknya kembali menjadi bejana yang lain menurut pemandangannya yang baik. Maka hal yang kedua adalah kita tidak hanya ada di dalam tangan Tuhan, tapi yang kedua adalah hidup orang percaya terus-menerus dibentuk oleh Tuhan. Terus-menerus dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk dengan sifat ketelatenannya Tuhan. Di mana dengan cermat, dengan sabar Tuhan membentuk kita. Dengan cermat Tuhan membentuk kita. Dengan pantang menyerah Tuhan membentuk kita. Dan kalimat ini cocok dengan konteksnya, di mana Yeremia sudah putus asa. Yeremia sudah angkat tangan di dalam pemerintahannya kepada kerajaan Yehuda. Yeremia sudah tidak sanggup lagi menjadi Allah Tuhan untuk berbicara di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi Tuhan katakan, aku pribadi yang telaten untuk membentuk bangsa ini. Kenapa? Karena bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau Allah kita adalah Allah yang telaten membentuk hidup kita, maka hidup kita terus pasti ada di dalam pembentukan kita. Karena berbicara tentang pembentukan ini ada dua hal penting yang perlu kita pikirkan bersama. Yang pertama yang perlu kita pikirkan adalah pembentukan Tuhan itu menunjukkan sebuah rasa aman dan nyaman bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena Allah yang memegang hidup kita adalah Allah yang kasih. Dan ketika Allah itu membentuk kita, maka pasti Dia membentuk yang terbaik buat kita. Maka kalau Dia membentuk yang terbaik buat kita, maka perasaan aman, nyaman itu senantiasa harus ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita salah, ingat Tuhan tidak pernah membuang kita. Pengampunannya disediakan buat kita. Dan selanjutnya Dia mengajak kita lewat kesalahan ini, kita kembali berubah untuk tidak lagi melakukan kesalahan itu lagi, tapi kita beranjak maju dalam hidup ini. Itulah pembentukan Tuhan. Tetapi hal yang kedua yang perlu kita belajar adalah pembentukan Tuhan seharusnya menggelisahkan kita juga. Menggelisahkan dalam arti apa? Karena Allah kita adalah Allah yang tidak hanya sabar saja, membentuk kita dengan cara yang lembut saja, tetapi kadang Tuhan membentuk kita juga lewat kesukaran, sesuatu yang keras dalam hidup kita. Bejana itu kan yang lemas-lemas, bejana itu dihancurkan, bejana itu dibangun, bejana itu dicari dan lain sebagainya. Setelah itu diputar-putar dan lain sebagainya, baru menjadi bejana yang lebih indah. Artinya pembentukan Tuhan buat kita bukan hanya melalui sesuatu yang enak saja, tapi kadang melalui sesuatu yang sukar di dalam hidup ini. Supaya kita menjadi orang yang dewasa di dalam hidup ini. Maka saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senantiasa kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan tidak boleh berkata bahwa saya tahu ini sudah menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Saya mengatakan tidak seorang pun manusia yang ketika dia percaya kepada Tuhan dia katakan saya sudah selesai hidup karena saat ini saya sudah indah di hadapan Tuhan. Saya mengatakan tidak. Pembentukan kita akan terus menerus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka dengan demikian, kalau saya dibentuk dan saya tahu saya terus dibentuk, maka dengan demikian saya tidak pernah bisa memegahkan diri saya dan saya katakan saya lebih baik daripada orang lain. Amin. Karena saya tetap meyakini saya dibentuk, saya melihat sesama saya dibentuk juga oleh Tuhan. Kami semua dalam proses pembentukan Tuhan. Istri saya dibentuk oleh Tuhan, saya dibentuk oleh Tuhan, anak-anak dibentuk oleh Tuhan, majelis dibentuk oleh Tuhan, jemaat dibentuk oleh Tuhan, kita semua dibentuk oleh Tuhan. Maka dengan demikian tidak ada seorang pun yang berani berkata aku lebih indah daripada kamu, aku lebih baik daripada kamu. Tidak. Semua terus dalam proses pembentukan Tuhan. Maka dengan demikian sadarlah kita bahwa tidak layak kita berbicara tentang titik kelemahan orang lain. Tapi marilah kita mengintrospeksi diri kita di hadapan Tuhan dan kita katakan, Tuhan,
di hadapan hidup saya. Sebagaimana Daud berkata, didiklah hidup saya. Dan ketika Tuhan menemukan, aku serong daripada jalan, bawa aku kembali di hadapan. Maka dengan demikian dia tahu yang kita harus lihat diri kita, bukan kita lihat diri orang lain. Amin. Nah, karena kita semua terus dibentuk oleh Tuhan. Tujuan pembentukan Tuhan adalah supaya kita indah di mata Tuhan. Bukan di mata pasangan kita, bukan di mata jemaat kita, bukan di mata majelis kita, bukan di mata orang lain, tapi kita dibentuk indah di mata Tuhan. Maka dengan demikian, hero-hero Tuhan kasih pengalaman dalam hidup kita. Kita melihat bagaimana Tuhan membentuk Yusuf. Tuhan membentuk Yusuf melalui apa? Jadi hati daripada saudara-saudara. Tuhan membentuk Yusuf melalui sumur tua. Tuhan membentuk Yusuf dijual seperti barang di Mesir. Tuhan membentuk Yusuf melalui fitnah. Tuhan membentuk Yusuf melalui tekanan besi. Baru dari situlah dia sampai pada akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bagaimana Tuhan membentuk Daniel? Tuhan membentuk Daniel melalui fitnah. Di mana orang mulai cari titik kelemahan dia. Ternyata dalam pekerjaannya dia hebat, dalam tanggung jawabnya dia hebat dan bukan hebat. Tapi dalam kondisi penyembahan kepada Allah, di situ dikatakan mereka menemukan titik kelemahan. Di mana dia tidak menyembah dewa yang disembah oleh Raja Darius, tapi dia menyembah Allah. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan dia harus masuk dalam bukan sih. Bagaimana Tuhan membentuk sahabat desa dan Abednego melalui perapian yang mendalam, dibuat 10 kali lipat, dibuat ke dalam perapian yang mendalam. Itulah pembentukan Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk Musa? Tuhan membentuk Musa harus dibuang. Musa artinya akan diambil dari air, dibuang. Bagaimana Tuhan membentuk Musa? Tuhan membentuk Musa dalam istana Firaun. Bagaimana Tuhan membentuk Musa? Tuhan membentuk Musa harus lari keluar daripada istana Firaun. Dan dia harus 40 tahun mengembala di padang gurun, menggembalakan kami domba. Awalnya enak di istana, dia tinggalkan istana, tinggal 40 tahun di padang gurun. Tuhan membentuk hidup kita. Ada saatnya melalui kesukaran untuk membuat hidup kita semakin baik. Maka ketika kita mengalami pergumulan dan tantangan, jangan pernah berkata bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ketika kita berada dalam titik nol, saya katakan tidak ada jalan keluar. Jangan pernah berteriak, Tuhan engkau tidak ada. Jangan pernah berteriak, Tuhan engkau tidak mengasihi saya. Jangan pernah berteriak, Tuhan engkau tidak adil. Tapi marilah kita berkata bahwa ini adalah cara Tuhan untuk membentuk saya, hidup saya indah di matanya. Maka saudaraku, hidup kita bukan dibentuk oleh yang lain, tapi hidup kita Tuhan bentuk. Bisa lewat suami kita, dia bisa lewat istri kita, bisa lewat anak-anak kita, bisa lewat rekan sesama pelayan, bisa lewat rekan sesama jemaat, bisa Tuhan membentuk melalui musim hujan. Tahukah apakah di tengah-tengah musim hujan dan typhoon masihkah kita rindu dan cinta sama Tuhan? Amin. Saya salut. Bukan kalau dalam FD bukan hanya jempol 1, tapi jempol 2 buat semua yang hadir. Nah, cinta kita melebihi taufan yang datang dari kita. Amin. Kenapa kita tahu hujan dan taufan hanyalah sebuah ujian sejauh mana cinta kita sama Tuhan? Iya, betul. Saya dengan ibu punya kisah. Izinkan saya sedikit. Ya. Saya telepon ibu, kapan kita bisa bertemu? Yang ditentukan tempatnya, tapi harus naik dari terminal Tanjung Priok. Karena memang menarik Tanjung Priok penuh. Apa yang terjadi? Sebelum saya datang, beliau sudah ada dulu, sudah menunggu. Kenapa? Beliau sangat di sini. Tapi mungkin karena sangat cinta sama saya, dan saya sangat cinta sama dia. Ya, betul. Sekali pelayanan dari Tanjung Priok ke Pamulang, jauh tentang gonta-ganti. Apa itu? Truk. Apa itu? Bis. Nah, truk lagi. Ya, gonta-ganti bis. Tapi rasanya happy minta. Nah,
karena dia ada di samping saya. Sama-sama melayani. Ada kesukaan khusus. Hujan waktu itu kan, ada satu kenangan, satu tangan dipakai berdua. Di atas metro mini. Bukan di atas, di belakang. Kalau di atas itu kereta itu jauh apa begini ya? Itu di atas. Di atas kami berdua bapak. Kenapa bisa menjalani? Ada hujan, panas dan gantian cuacanya. Tapi kami tembus sampai di pulang lagi. Bukan pemarah, pulang lagi. Kami pun, karena cinta. Saya mau katakan, segala situasi yang terjadi, Tuhan hanya mau membentuk supaya kita semakin mencintai Dia lebih daripada segala. Kenapa Tuhan uji Abraham? Tuhan sudah kasih Ishak, anak yang dikumuli 25 tahun. Tapi ketika Tuhan kasih Ishak, ketika main, Bapak Ishak sudah menyatu dengan Abraham dan sudah sah. Ketika Sarah bawa pukul, ini dalam imajinasi saya. Kalau Sarah bawa pukul kasih Ishak, dia serahin sama Abraham. Abraham ambil pukulnya mau suapin, dia bilang Ishak buka mulut. Langsung Ishak bilang, ternyata buka mulut giginya 2. Abraham tertawa giginya Ishak 2. Abraham tertawa ternyata Abraham juga giginya 3. Ternyata Sarah juga tertawa. Ternyata sama-sama giginya 2. Maksudnya Ishak pasti kecil. Kemudian Abraham dan Sarah sudah tua, tinggal gigi 2. Maka lagu burung kata 2. Maka saudaraku, dalam kesukaan citaran kejadian seperti itu, anak adalah sukacita dalam rumah tangga. Anak adalah pengharapan masa depan. Karena ketika saya sudah berakhir bersama dengan ibu, ketika orang melihat Alisa, ketika melihat Alex, Axel dan Alden, tidak ada salah karena memang sudah menyatu, begitu ya. Orang mulai mengingat ada pendeta Ayu dan istrinya. Di tengah kesukaan seperti itu, anak yang dinantikan, ternyata Tuhan bilang ambil dan bunuh. Saya dan Abraham saya bilang begini, Tuhan yang perintah ini Tuhan benar atau salah? Tapi Abraham tetap bangun. Sampai di kaki bukit Gunung Moriah, Ishak bilang begini, Kakak, api bisa kayu ada, tapi mana Roma? Saya nggak kebayang saya bawa Ales pergi ke Bukit Musio. Tuhan bilang mau Ales bersembah. Saya bilang jalan saja, masih sisa 3 ton. Yang punya 1 ini yang lain begitu kan? Seperti Pak Tuhan bilang taruh dia. Oh, perdebatan besar-besaran, kan? Kalau saya 1, enggak, 1 masih sisa 3. Tapi ketika sampai bawa kaki Bukit Musio, langsung Ales bilang, apa? Ada apa kayu di sana? Ada pisau di dalam mobil. Ada korek api, bukan kalau tak merokok. Tetapi di manakah rumahnya? Saya sebagai seorang bapa, darah daging saya bertanya seperti itu. Di manakah perasaan dan batin saya? Tetapi alhamdulillah, Jehovah Jireh, Tuhan yang mengerti. Mari kita belajar dari sini. Pembentukan ini adalah satu cara Tuhan untuk membawa kita menempatkan Tuhan lebih daripada segala galanya. Dan saya percaya, ketika kita menempatkan Tuhan lebih dari segala galanya, jangan pernah khawatir dengan hidup ini. Nah, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ishak tidak jadi dibunuh. Tuhan menyediakan domba yang terkait bersama pelukan. Dan mereka bilang ambil domba, jangan bunuh Ishak. Tuhan yang menyediakan. Bahwa kita ketika kita mengalami ujian dan percobaan dari Tuhan dan lain sebagainya, kita katakan sudah binasa, sudah berakhir hidup ini, nggak ada lagi jalan keluar, dan kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dan kita lupa bahwa segala kesulitan hanyalah pembentukan Tuhan untuk membawa iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan dan menempatkan Dia segala galanya dalam hidup kita. Roma 8 ayat 20 dan 31 di dalam Dia sudah memberikan anaknya bagi kita. Apatah lagi yang lain? Apakah Dia tidak berikan bagi kita? Matius pasal yang 6 ayat 3 dikatakan apa? Janganlah dahulu kerajaan
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Maka saudara, jangan pernah melihat kesulitan tanpa Tuhan. Jangan pernah melihat pencobaan seakan Tuhan membuat kita. Tapi lihatlah, itu adalah sebuah pembentukan Tuhan bagi kita sebagaimana kita sebagai tanah liat yang ada di dalam tangan Tuhan. Maka hidup kita terus dibentuk oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Maka kalau kita menyadari itu, maka kita tetap akan sungguh-sungguh introspeksi diri untuk hidup kita lebih baik. Dan kita tidak akan pernah melihat hidup kita lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena semua kita dibentuk oleh Tuhan sampai Tuhan Yesus datang di dunia. Hal yang ketiga yang terakhir, kata yang terakhir adalah kata yang indah berbeda. Ayat yang keempat dikatakan, maka Tuhan memberi kita mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saya katakan indahnya hidup dalam Tuhan adalah begini. Tuhan tidak pernah menyediakan sebuah kehancuran buat hidup kita. Tuhan tidak pernah menyediakan masa depan yang suram buat hidup kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu melebihi kemampuan kita. Tuhan tidak pernah menyediakan sesuatu yang melenyapkan hidup kita. Tetapi segala sesuatu yang dalam proses dalam hidup kita pasti ujungnya baik dalam pandangan Tuhan. Maka dengan demikian Paulus katakan begini dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa mengucap syukur adalah kehendak Allah? Mengapa mengucap syukur adalah kehendak Allah? Karena orang yang mengucap syukur adalah orang yang melihat setiap kejadian dalam hidup dalam pembentukan Tuhan menuju kepada sebuah kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita. Maka yang biar sembilan aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan rencanaku bukanlah rencana yang juga, tapi rencana damai sejahtera. Dan tidak cukup di situ, tetapi rencana damai sejahtera itu menyediakan masa depan yang indah buat kita semua. Karena ketika kita membantu Tuhan, Tuhan membantu kita, saya akan semuanya hancur berantakan. Tetapi saya mengatakan, dengan adanya semua berantakan, Tuhan tentukan sesuatu yang baru indah. Itulah itu. Kadang-kadang kalau Tuhan mau membentuk kita, kadang Tuhan membiarkan kita sampai titik nol. Karena dengan titik nol, saya katakan tidak ada kata keluar. Disitulah Tuhan mulai lagi membentuk kembali. Dan ketika Tuhan membentuk kembali, itu indahnya minta ampun. Tapi di sini cuma Tuhan punya banyak kesaksian. Kadang-kadang dalam masalah rumah tangga, masalah perhubungan, saya akan sudah tidak ada dalam Tuhan. Masalah-masalah tantangan-tantangan dalam pekerjaan saya akan sudah tidak ada dalam Tuhan. Tapi kita melihat, kita katakan kondisi itulah ketika kita bersama Tuhan. Tuhan membentuk kembali semuanya indah. Itu semuanya indah, semuanya indah. Jadi mari kita pegang poin yang ketiga. Apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah menghancurkan indah. Semua dalam pandangan Tuhan, semua di dalam proses tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan bukan tangan yang penuh dengan kesalahan. Tangan Tuhan bukan tangan yang biasa menghancurkan kita. Tangan Tuhan bukan tangan yang merusak hidup kita. Tapi tangan Tuhan adalah tangan yang penuh dengan kebaikan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha baik. Tidak pernah ditemukan Tuhan itu kurang baik. Tidak pernah ditemukan Tuhan itu menjadi baik. Tidak pernah ditemukan Tuhan itu punya kegagalan dalam membentuk kita. Tetapi dikatakan dia Allah yang sangat maha baik. Kalau dia sangat yang maha baik, maka otomatis dia tidak akan memberikan kesempatan sesuatu yang kurang baik ada di dalam kehidupan kita. Maka jangan heran dalam Yohanes pasal yang keempat dalam peristiwa perjamuan Kana, perkawinan di Kana, kita memahami bahwa ada kekurangan anggur pada saat itu. Dan Tuhan katakan kepada pelayan-pelayan, isi semua tempayan itu penuh dan cedoklah bawa ke Tuhan pesta. Apa yang terjadi? Ketika dihidangkan di pesta itu, Tuhan pesta bilang begini, biasanya orang menghidangkan yang baik dulu, baru yang tidak baik dan dihidangkan. Kenapa? Karena sudah pelayan-pelayan kan sudah tidak bisa membedakan mana baik dan mana tidak baik, gitu kan? Kalau orang sudah minum sampai begini-begini, kecuali polisi datang, sadar mereka. Nah, begitu kan? Tapi kalau sudah pelayan-pelayan ini sudah tidak bisa membedakan. Tetapi dia bilang begini, tapi kenapa kau menyediakan, engkau menyimpan
sebaik itu dan kau hidangkan. Setelah semuanya hidup. Artinya apa yang Tuhan buat pasti lebih baik daripada kita buat. Saya tadi malam diberkati dengan satu catatan dalam Facebook bahwa dikirim oleh saudara saya, saudara jangan coba-coba mengerjakan dalam hidup ini sesuatu yang seharusnya dibuat oleh Tuhan. Saya menemukan hal ini. Jangan coba-coba mengerjakan sesuatu yang seharusnya dibuat oleh Tuhan dan bukan dibuat oleh kita. Artinya, kalau kita paksa buat ini, yang pertama putus asa kenapa? Kenapa? Itu melebihi kualitasnya, melebihi kemampuan kita. Tapi kalau kita membiarkan Tuhan bekerja, siapkan diri kita untuk menikmati yang terbaik dalam hidup ini. Maka dengan demikian, jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau Tuhan mau bentuk kita, serahkan Tuhan. Jangan pernah pegang sesuatu yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita begini. Saya sering kali main sama anak-anak kami, main coba tebak itu ya, kertas ini di tangan yang mana begini. Nah, kadang-kadang dia lama-lama begini dulu. Padahal kalau kertas mana kena gitu ya. Apalagi tadi saya pesantren semua tertutup gitu. Ada yang mulai ngintip, ada yang ngintip dari sini. Yang ngintip dia pasang tangan saya dibuka begini. Ada hasil dari sini. Kakaknya buka dari sini gitu ya. Karena saya kasih buat jadi kalau dipaksain sakitnya mendalam. Betul ya? Satu tangan di sini, satu di sini, satu di sini, sakitnya mendalam. Nah, semakin berbeda ini saya semakin pegang keras. Semakin pegang keras ini semakin sakit kan dia paksa. Tetapi ketika mereka selesai dibayar, ada yang bilang begini, ada begini, saya buka begini, rasanya enak sekali tangan ini. Kenapa? Sudah tidak sakit. Dan kalau sudah sakit sekali, kemudian saya buka begini saja, rasanya sudah tidak dipaksa lagi untuk buka oleh mereka. Maka kalau kita pegang apa yang ada pada tangan kita begini, kasih sama Tuhan dan biar Tuhan bentuk, itu indah dan enak sekali. Tapi kalau kita pegang begini, sakitnya minta ampun karena Tuhan harus buka. Dan ingat, kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Tuhan. Maka mari, hidup kita, hati kita, harga diri kita, apapun yang kita miliki, mari kita angkat begini, Tuhan. Silakan Tuhan ampun, silakan Tuhan bentuk, karena saya tahu Tuhan tidak pernah menghancurkan saya. Saya tahu Tuhan tidak pernah mengorbankan saya. Saya tahu Tuhan tidak pernah menyediakan masa depan yang suram buat saya. Dan silakan Tuhan atur hidup saya, karena saya percaya kebaikan Tuhan sendiri. Maka dengan itu pujilah nama Tuhan yang boleh menghidupi hidup saya sampai pada titik ini. Indahnya hidup sebagai milik Tuhan. Kita senantiasa kita senantiasa dibentuk oleh tangan Tuhan. Yang ketiga, pembentukan Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Maka kita tidak perlu. Mari kita maju terus. Kita katakan aku miliknya dan aku ingin memberikan yang terbaik. Bentuklah aku seturut dengan kehendak. Saya mengundang jemaat Tuhan bangsa peduli. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Sambil